Kalian pernah nggak sih ngebayangin pasar saham itu kayak mesin ATM raksasa? Tinggal klik, terus duit keluar. Kita semua lihat cerita sukses orang-orang di medsos. Saham naik gila-gilaan, mereka untung gede. Terus kita mikir, gampang banget nih cari duit. Saya di sini bukan buat jual mimpi. Saya di sini mau ngungkapin 5 dosa besar yang dilakuin hampir semua trader atau investor, baik pemula ataupun yang sudah tahunan. 5 kesalahan fatal ini yang akan bikin duit kalian hilang, waktu kalian kebuang, dan paling parah, kalian jadi nggak percaya diri lagi buat investasi. Kalau kalian nggak penting lakuin ini, goodbye sama impian finansial kalian. Siap-siap ya, karena kebenaran ini mungkin menyakitkan. Dosa pertama, gampang banget mikir. Ini gampang. Kalian lihat saham lompat 10%. Terus kalian yakin ini semudah klik tombol beli. Kalian mikir, saya pasti bisa dapat 40% setahun. Ini adalah jebakan. Dapat untung 8% setahun, itu memang gampang. Kalian cuma perlu cari reksadana saham dengan return paling tinggi. Kalian buka prospektusnya, lihat top 10 saham yang dipegang sama reksadana itu, masukin duit kalian ke 10 saham itu. Selesai. Tapi kalau kalian mau 20%, 30%, 40%, itu bukan lagi main-main, itu kerja keras. Kalian harus mau baca laporan keuangan yang tebel-tebel, yang isinya angka semua. Kalian harus ngulik, siapa CEO-nya, orangnya bener apa enggak, track record-nya gimana. Jujur aja, saya udah ngabisin berjam-jam cuma buat baca laporan keuangan. Capek, ngantuk, dan ujung-ujungnya saya putusin. Ah, perusahaan ini sampah, nggak jadi invest. Terus saya ulang lagi dari awal, cari perusahaan lain lagi, baca laporan keuangannya lagi. Kalau kalian nggak mau repot kayak gini, jangan harap dapat untung multibacker. Ingat, di pasar saham nggak ada duit gratis. Dosa kedua, kebanyakan dengerin orang. Ini adalah masalah umum. Kalian nonton TV, kalian lihat analis bilang beli, kalian lihat influencer A bilang saham ini bakal cuan, terus kalian ikutan. Kalian cuma jadi follower. Masalahnya begini, analis itu bisa salah total. Kalian harus percaya sama riset kalian sendiri. Saya pernah invest di saham yang dihujat habis-habisan sama analis-analis di medsos. Semua bilang rugi, buang-buang duit. Tapi saya yakin sama hasil analis saya. Dan tahu nggak, saya dapat untung gede. Cuma karena saya mengabaikan omongan orang-orang. Kalian itu kapten kapal kalian sendiri. Kalau kalian udah riset, udah yakin, percaya diri. Jangan biarin omongan reporter atau influencer manapun mempengaruhi keputusan beli atau jual kalian. Mereka cuma bikin noise, jarang yang beneran ngasih value. Dosa ketiga, terlalu panik sama pergerakan harga harian. Kalian beli hari ini, besok sahamnya turun 5%. Langsung deh kalian ngomong, waduh, kenapa nih saham? Apa waktunya jual? Kecuali kalian day trader yang memang kerjanya gitu, fluktuasi harga harian itu nggak penting. Coba deh bayangin, kalian beli rumah, terus bulan depan harganya turun 10%. Kalian langsung jual? Enggak kan? Kalian tahu harganya bakal balik ke nilai aslinya dalam jangka panjang. Sama juga gitu. Kalau saya yakin perusahaannya bagus, terus harganya lagi turun 10%, malah asik. Itu namanya diskon. Fokus kalian itu bukan apa yang terjadi besok pagi, tapi apa yang terjadi beberapa tahun dari sekarang. Dosa keempat, keterikatan emosional. Ini kesalahan yang paling sering bikin investor bangkrut. Kalian cinta mati sama saham tertentu. Kalian udah ngerasa saham itu kayak pacar kesayangan. Kalau ada yang ngeritik, kalian langsung marah. Ingat ya, saham itu cuma selembar kertas. Alat buat kalian cari duit, bukan jodoh kalian. Suatu saat kalian harus jual saham itu. Kalau perusahaan udah mencapai target kalian. Atau kalau kinerja perusahaan mulai turun. Kalian harus bisa memutusin hubungan. Jangan biarin perasaan mengalahkan logika bisnis.
Kita mati di pasar saham itu cuma bikin rugi. Dan ini dosa terakhir yang paling sering bikin orang kehilangan peluang. Kebanyakan mikir makroekonomi dan politik. Kita selalu dengan ramalan akan ada resesi. Kalau politisi A menang, pasar akan hancur. Percaya deh, dulu tahun 2011 sampai 2013, semua orang teriak kehancuran ekonomi. Banyak yang meramalkan kiamat. Kalau kalian tahu Mama Lauren, dia bilang nggak bisa lihat tahun 2012. Bahkan Hollywood sampai bikin film 2012 yang menggambarkan dunia kiamat. Banyak yang nyaranin buat beli emas, supaya kalau terjadi apa-apa aman dan gampang dibawa-bawa. Hasilnya, pasar saham naik gila-gilaan di tahun-tahun itu. Fokus kalian itu cuma satu, perusahaan. Negara ini, sistemnya, mau dijalankan sama siapapun, tetap jalan. Jangan biarin ketakutan politik atau ekonomi yang nggak jelas, bikin kalian nggak jadi invest di perusahaan bagus. Tutup telinga kalian rapat-rapat. Nah, itu 5 dosa yang harus kalian stop lakuin. Ini kedengarannya sepele, tapi ini yang ngancurin masa depan finansial kalian. Sekarang kalian udah tahu kan? Kalian udah diingetin. Dari 5 ini, mana yang paling sering kalian lakuin? Kalau kalian udah siap buat move on dari kesalahan-kesalahan ini, dan mau upgrade cara investasi kalian, klik tombol subscribe sekarang juga. Kita investasi pakai otak, jangan pakai hati. Sampai jumpa di konten berikutnya.